Nah, maka dalam Islam ada masanya memukul, tapi ada masanya hanya mata tajam, ada masanya hanya suara yang keras, pakailah itu. Maka hadis ini mengajarkan bersikap moderat. Kita lanjutkan hadisnya. Manila minhu qattu. Nabi tidak pernah ketika dia dianiaya orang, fayantaqimu min sahibihi, membalas. Dia tak pernah ketika dianiaya, dizalimi orang, dia membalas. Fayantaqimu min sahibihi, dibalasnya kepada orang yang melakukan penganiayaan kepada dia itu. Illa, kecuali kapan itu? Ayyuntahaka hurmatun, kalau dilanggar syai'un min maharimillah. Illa ayyuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqimu lillahi azza wa jalla. Tapi kalau sudah hukum-hukum Allah dilanggar, yang dilarang Allah dilakukan orang, masjid Allah dinodai, hukum Allah dipijak, maka dia pun marah, dia membalas. Fayantaqimu, dia balas, tapi membalasnya lillahi azza wa jalla, karena Allah, bukan karena memperturutkan hawa nafsu. Nabi itu lembut, patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya, ada dia balas, ada dia marah. Tak ada marah kan? Tak ada. Sekarang kenapa kalian menjadi brutal? Kenapa kalian keras? Ini kalian bukan umat Muhammad. FPI ini bukan umat Muhammad. FUI, Forum Umat Islam ini bukan Muhammad. Hizbut Tahrir ini bukan umat Muhammad. Ini semuanya sudah keluar dari Ahlus Sunnah. Nabi Muhammad itu lembut, santun. Ini pemutar balikan fakta. Kapan Nabi tak marah? Ketika terkait dengan pribadi dia, dia tak marah. Tapi kalau sudah terkait dengan agama, dia marah. Makanya jangan mau dipelintir. Ini banyak orang Islam dipelintir orang kafir yang tahu setengah dalil. Dalil kita itu dia balikkan menjadi bumerang. Kamu ngaji ya? Iya. Pernah Nabi itu marah. Ini hadis-hadisnya. Nabi tak pernah marah, Nabi santun, Nabi tak pernah mukul. Illanya dia potong. Illa ayyuntahaka syai'un min ma'arimillah. Kalau hukum Allah dipijak, kalau Al-Quran dihinakan, fayantaqimu lillahi azza wa jalla, maka Nabi marah, Nabi membalas. Nabi keluar dari masjid. Di luar masjid ada orang sedang ribut berkelahi tentang masalah takdir. Maka apa kata Nabi? Berubah raut wajahnya, meninggi suaranya, keras cakapnya. Dia bacakan ayat, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memanglah orang ni hobi berkelahi saja, berjidal saja, berdebat saja. Hukum sudah jelas, kenapa diperdebatkan? Masuk Nabi ke rumah. Nabi menengok ada gambar binatang, gambar yang bernyawa, lukisan. Nabi marah. Fatalawwana wajhuhu. Talawwana diambil dari kata laun, warna. Berubah raut wajahnya. Yang sebelumnya putih, merah wajah Nabi. Kenapa? Dia tak senang menengok patung berhala, gambar makhluk bernyawa dalam bentuk lukisan, dicetak, dibentuk, dipahat, diukir. Jadi ada saatnya Nabi itu marah, ada saatnya Nabi itu senyum, ada saatnya Nabi itu keras suaranya, ada saatnya Nabi itu santun mencium cucunya Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Jadi jangan main pukul rata saja. Kalau sudah agama ini diinjak, wajib kita marah, tapi marahnya fayantaqimu lillah azza wa jalla. Tapi menjelang kematiannya dia minta maaf. Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa di antara kalian ini yang pernah kena cambukku? Waktu aku mencambuk kuda, ujung cambuk itu kena ke tengkuknya, kena ke bahunya. Aku tak tahu. Aku tak merasakan sakitnya. Wajahnya tak kulihat. Kalau ada di antara kalian yang sakit hati, tuntutlah hadza zahri,
ini pundak Muhammad, falyastaqid minhu, silakan balas. Nabi SAW ada saatnya marah. Jadi kalau ada ustadz ceramah berapi-api membangkitkan semangat kita membela agama, jangan bilang ustadz provokator. Itu ustadz itu provokator tuh, menghasut umat supaya marah. Dia sedang mengingatkan supaya umat ini marahlah kalian, seperti marahnya Nabi Muhammad SAW. Karena agama kalian sedang dihina, karena agama sedang dilecehkan, karena agama sedang diinjak-injak. Mestinya kalian bangkit, marah. Kenapa? Karena Nabi pun sampai masanya ketika ayun tahaka syai'un min maharimillah fayantaqim. Intiqam itu maknanya dendam. Intiqam, dendam. Dendam kesumat. Dendam mana boleh dalam Islam. Tapi dalam kasus membela agama, maka orang mesti memendam rasa marah dalam dirinya. Karena marah itu pun ibadah. Marah itu ibadah. Saya tak ingin, tak suka kalau sudah ngaji marahnya hilang. Ustaz tahu tak, saya ini temperamen dulu orangnya Pak Ustaz, sikit-sikit marah. Tapi sejak mengaji ini hilang marah saya. Sampai-sampai bini saya dilarikan orang pun saya tak marah. Itu bukan betul, botol itu. Itu tak betul. Itu tidak benar. Karena dengan mengaji orang bukan tidak marah. Dengan mengaji orang menempatkan marah pada tempatnya. Sebelumnya dia marah tak tentu arah, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Tapi setelah mengaji, dikumpulkannya marah yang sikit-sikit itu menjadi sebuah kemarahan yang besar, dia tetap marah. Saya senang dengan jamaah kita, sudah tua tapi tetap marah. Balik saya dari masjid, Pak Ustadz, nampak saya anak-anak sedang duduk-duduk, habis mabuk tadi malam. Marah saya. Kenapa kalian duduk-duduk ini? Total sholat subuh kalian tadi. Padahal udah tua. Padahal kalau anak-anak itu ngamuk, sekali senggol tumbang apa. Tapi dia masih tetap ada kemarahan. Akhirnya anak-anak itu pulang. Kenapa anak-anak di lingkungan kita itu tak peduli? Karena orang tak marah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kalian kenapa? Kami baru pesta narkoba tadi Pak Haji. Lanjutkanlah. Saya pun dulu lebih muda, lebih parah dari kalian. Lanjutlah. Mesti marah. Nenek mama mesti marah kepada anak kemanakan. Datuk-datuk mesti marah kepada cucu-cucu ketika mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini jilbab ni kenapa pendek? Asal kata jilbab ni kan kain panjang dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu asal kata jilbab. Min jalabibihinna, hendaklah mereka menurunkan kain panjang mereka. Dulu perempuan-perempuan jahiliyah pakai kain panjang, ditutupkan kain panjang macam selendang warna hitam dari kepala sampai ke bawah, tapi lehernya nampak, betisnya nampak. Turun ayat, ya ayyuhan nabi, hai Muhammad, qul katakan li azwajika, istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan kain panjang ke bawah, tutup leher, tutup betis sampai bawah kaki. Itu maka tak ada cerita kaos kaki, karena jilbabnya panjang sampai menutup kaki. Sekarang jilbab itu digunting. Kalau diguntingnya sampai pinggang, itu tangan masih tertutup. Ini gunting sampai leher. Jilbab itu tinggal segini aja lagi. Ke belakang, leher nampak, mau menunjukkan leher rantai besar. Itu bukan pakaian muslimah. Oleh sebab itu, orang tua mesti bertanya, suami mesti marah, tapi ucapannya tidak langsung marah, lembutlah, baik, sopan, santun. Beda ngasih tahu anak laki-laki sama anak perempuan. Kalau anak laki-laki itu yang selalu diingatnya dari cakap emaknya, cakap ayahnya itu adalah isinya. Dia tak ingat katanya. Begitu laki-laki menangkap berita, yang ditangkapnya isinya, katanya dia tak ingat.
Kalau perempuan yang diingatnya itu katanya, isinya dia kadang lupa. Makanya gunakan kata-kata yang lembut pada perempuan. Makanya Nabi tak pernah mengatakan, Aisyah, sini Aisyah. Enggak, karena perempuan selalu mengingat katanya. Dengan kata yang lembut dia akan ingat isinya. Ya Humaira, wahai yang merah, ahmar merah, Humaira kemerah-merahan. Karena kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merahan. Datang pula orang Pekanbaru, dipanggilnya bininya Humaira. Ya Humaira, pulak balik kena matahari tak merah. Jadilah panggilan yang lembut. Ya Humaira. Maka yang diingat telinganya adalah kata yang lembut itu. Ya Humaira, janganlah kau pakai celana jin sempit itu. Ya Humaira, janganlah kau pakai jilbab yang setengah hati itu. Ya Humaira, janganlah kau tak pakai baju kurung di bumi Melayu ini. Ya Humaira. Siapa nama istrimu? Khadijah. Kenapa kau panggil Humaira? Mudah-mudahan dengan kata itu ingat dia ke dalam hatinya. Ya Humaira. Karena pesan itu akan masuk dengan kata-kata yang lembut. Tapi sampai 2-3 kali dia tak berubah, perlu juga kata itu agak keras. Ya Hajar Aswad. Iya pula, yang Humaira dipanggil tak berubah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka macam layang-layang mengatur umat ini. Ada masanya diulur, lembut, tapi ada masanya ditarik. Kenapa begini? Kenapa bisa begini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang banyak orang-orang liberal, sekuler yang ingin merusak agama ini. Mereka merusaknya bukan dari luar, dari dalam. Dalil-dalil dia tahu. Kan mudah sekarang cari hadis itu. Download aja software, cari di Google. Setelah dapat dia otak-atik, dicarinya hadis-hadis Nabi tak marah, Nabi tak marah, Nabi tak marah, Nabi tak marah, Nabi tak marah. Lalu ditembaknya umat Islam yang marah. Siapa saja orang Islam yang marah, maka dia bukan umat Nabi Muhammad. Akhirnya orang yang tak punya pengetahuan mudah dibohongi, ditipu, dikibuli dengan orang-orang yang memang merusak agama ini dari dalam. Ente katanya ikut ormas anu ya? Iya. Yang suka marah-marah itu ya? Iya. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Nabi itu mengajarkan kesantunan. Sedangkan pipinya berdarah, alisnya pecah, giginya retak, kakinya berdarah aja dia tak marah. Ente kok marah-marah? Orang nyanyi kok ente marah? Mereka di karaoke kok ente marah? Iya juga ya. Jangan-jangan aku ini sesat ini. Dia pula merasa sesat. Ini sekarang kalau tak ngaji betul-betul, kalau tak bertanya baik-baik, maka orang yang benar itu merasa salah. Betul kata Sayyidina Ali, aku tak pernah khawatir tentang hak dan batil. Karena memang dunia ini isinya dari dulu hak, batil, batil, hak. Hitam putih, hitam putih, hitam putih, bengkok lurus. Itu isi dunia ini. Tapi yang ku khawatirkan adalah orang yang benar tidak mengetahui hakikat kebenaran, maka ketika kebenaran itu dibalik, dia pun ragu, ini benar apa salah. Sekarang kita ketemu, memang zaman kita ini zaman fitnah luar biasa. Orang zaman dulu kalau tak sholat, dia tahu, sadar, cuman dia ngaku malas. Saya tahu saya ini salah Pak Ustaz, cuman saya ya belum bisa saya sholat nih. Nanti insya Allah sholat saya. Mohon maaf saya Pak Ustaz. Dulu begitu orang. Sekarang enggak. Dia nantang. Ente kok tak sholat? Nabi kan berkata. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi yang wajib sholat itu yang pernah melihat Nabi aja. Yang tak melihat Nabi tak perlu. Berdalil pula itu. Ini zaman fitnah. Orang berdalil, berdalih, berkilah. Maka kalau kita tak bersenjata dengan ilmu dalil dan kilah, kita akan habis dihabisi mereka. Karena orang dulu jahil memang tak berilmu. Orang jahil sekarang berilmu. Mereka belajar 2 SKS agama Islam.
Nama mata kuliahnya Islamologi. Yang mengajar siapa? Dosen orang Islam. Kok mau orang Islam mengajar Islamologi di sekolah teologi? Wani piro. Dia dibayar di sana 2 SKS berapa? Dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah di sekolah-sekolah teologi itu. Dia bukan meluruskan, apa salahnya saya menjelaskan Islam di tempat orang kafir? Tak salah kalau kau bisa menunjukkan yang hak dan batil. Kalau memang berani kau menjelaskan itu pada orang kafir, jelaskanlah. Duduk situ, kumpulkan mereka, sampaikan. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Siapa yang menyembah 3 dalam 1, 1 dalam 3 kafir. Berani tak mengatakan itu di tengah mereka? Tak berani. Kenapa? Mulut itu sudah disumbatnya dengan duit yang banyak. Akhirnya ke sana hanya mengajarkan ajaran-ajaran Islam untuk menikam umat Islam. Nikmatilah harta dari neraka jahanam itu. Berapa lama kau nikmati? Selama hidup di dunia. 2 SKS, 16 tatap muka. Bocorkanlah ajaran Islam yang ternyata dipakai untuk menikam Islam dari dalam. Kau sudah menyampaikan dosa jariah. Wahai saudaraku, umat-umat Islam yang membukakan ajaran Islam kepada orang kafir, membuka web blog internet, membuatkan video hanya untuk menikam Islam dari dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis subuh ini dapat kita ambil kesimpulan, Islam agama yang santun dan lembut, tapi pada saat tertentu dia juga tegas dan keras. Jangan katakan orang yang keras itu ekstrim, karena dia sedang menunjukkan sisi Islam yang tegas. Jangan katakan tuduh saudaramu salah, provokator, ustadz tukang kompor, tapi dia sedang membangkitkan, membangunkan saudaranya yang tertidur lelap karena salah paham tentang ajaran Islam. Marah boleh pada tempatnya, tapi tak boleh dendam pada orangnya. Kurang jahat apalagi Abu Sufyan itu. 3.000 orang dia bawakan dari kota Makkah untuk menyerang Madinah. Hancur Madinah berkeping. Meninggal Sayyidina Hamzah dengan telinga tergunting, hidung terpotong, jantung terbelah, dikunyah oleh Hindu. Dendamkah Nabi? Tidak. Ketika masuk Islam Abu Sufyan yang jahat, musuh bebuyutan itu, Nabi tak marah. Apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, fahuwa amin, dia aman, tidak akan diganggu. Darahnya tak ditumpahkan, hartanya tak dirampas, nyawanya tak akan dihilangkan. Padahal Abu Sufyan baru saja masuk Islam. Dendam tak boleh. Apa beda marah karena Allah dengan marah karena ulah? Marah karena Allah tak menyimpan dendam. Kalau dia sudah taubat, dia sudah baik, dia adalah saudara kita. Tapi kalau marah karena hawa nafsu, baik pun sudah orang itu, dendam kesumat. Kamu masih marah sama Pak Fulan? Enggak. Bapak tuh udah ngaji sekarang. Saya tak marah. Kenapa setiap pengajian kau di sana, ente di sini, dia di situ, dia di sini? Tak bisa saya tengok mukanya Pak Ustaz. Asal nampak saya mukanya mau muntah saya Pak Ustaz. Berarti bukan marah karena Allah. Marah karena Allah akan lebur seperti garam dalam air, lebur bersama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah kaji kita.